teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Alifa. Di video kali ini kita akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Tanah dan Air. Sebelum kita menganalisis puisi tersebut, mari kita simak bersama-sama apa itu teori sosiologi. Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Selanjutnya kita akan menganalisis puisi tersebut dengan menggunakan sosiologi sastra. Pada puisi yang berjudul Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa karya Free Herty ini menggambarkan kepiluan yang sedang dirasakan oleh rakyat, perasaan kecewa terhadap sikap pemerintah yang kemudian berujung pada sebuah penyesalan. Pada bait pertama, aku terlahir dari air mata anak bangsa yang tak henti mengalir. Pada bait ini penulis seolah sedang menggambarkan tentang kesedihan, di mana kondisi suatu bangsa sedang tidak stabil, sedang bersedih. Seorang anak bangsa rakyat kecil yang lahir dan hidup dari kepiluan bangsanya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka termasuk dalam sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya, yaitu seberapa jauh sastra dapat dianggap cermin keadaan masyarakat menurut pengklarifikasian Walek dan Waren. Pada bait kedua memperjelas ketidakberdayaan yang dihadapi oleh anak bangsa pada kutipan kehidupan bergelombang dari mata air yang menghilang, seolah sanggup mengeringkan dada dan jiwa, air mata yang mengenang, mengaburkan hati dan mata, menciptakan berbagai duka dan luka. Pada bait ini menggambarkan tentang lika-liku kehidupan yang dialami ini. Jika dihadapkan dengan konteks latar belakang si pengarang, maka ini kaitannya dengan bahwa pengarang adalah warga masyarakat biasa. Ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Perasaan yang sedang dialami oleh rakyat ketika itu dapat disampaikan dan diwakilkan oleh si pengarang dalam bentuk karya sastra. Pada bait ketiga, kita dihadapkan dengan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri dengan pertimbangan aspek kemasyarakatannya. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi yang nyata dialami oleh rakyat kecil sangatlah memprihatinkan. Ini terlihat pada kutipan kita buta askara, kita buta tanda-tanda. Tak mampu lagi membaca, tak lagi bisa merasa, bahkan tak mau lagi meraba. Di mana Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra meliputi 3 tipe dan salah satunya ialah sebuah karya sastra dengan kondisi sosial itu harus direfleksikan di dalamnya. Pada bait terakhir, perasaan marah, kecewa dan kekecewaan mulai dirasakan seketika si pengarang meluapkan pada bait semua itu. Ya, semua saja, milik penguasa tanpa jiwa, milik penguasa tanpa rasa, di tengah rakyat yang melata, oleh lapar, dahaga yang merana. Sebuah penggambaran bahwa pada saat itu mungkin sistem pemerintahan yang berlangsung tidak begitu memuaskan dan dirasakan tidak berjalan dengan baik, yang kemudian menjadi persoalan umum dan biasa dirasakan oleh rakyat kecil. Si pengarang mencoba untuk memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra, di mana pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat, karena seni tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Banyak orang yang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkan dalam kehidupannya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.